Oke, ini adalah Toyota Rush tahun 2015. Dan kebetulan yang gue pakai adalah yang bensin, udah pasti bensin ya, Toyota Rush gak ada yang diesel. Lalu trimnya G dan otomatis. Jadi awalnya Toyota itu untuk Rush generasi ini itu ada 3 trim. Jadi trim pertama yang G, jadi yang paling rendah yang G. Lalu di atasnya ada yang TRD Sportivo. Lalu di atasnya lagi ada yang tipe S. Jadi gua pakai yang paling rendah trimnya. Dan seperti biasa, gua akan infoin suka dukanya gua selama gua pakai mobil ini. Dan gua akan mulai dari sukanya dulu. Sebenarnya waktu awal-awal gua disodorin mobil ini untuk gua bikin videonya, gua itu agak males, jujur aja. Males karena menurut gua mobil ini kok kelihatannya nggak ada hal-hal yang menarik yang perlu gua videoin. Nggak ada hal-hal menarik yang perlu gua ceritain. Jadi gua jujurnya gua males. Tapi setelah gua coba pakai mobil ini, ternyata ada hal-hal yang gue suka. Pertama yang gue suka adalah posisi duduk mobil ini menurut gue enak. Jadi meskipun ground clearance-nya nggak tinggi, ya ground clearance-nya menurut gue ya kurang lebih sepantaran sama Innova lah. Tapi posisi duduknya itu enak. Jadi kita bisa ngeliat sekelilingnya itu dengan jelas. Visibilitasnya bagus. Pilar A-nya itu nggak gede-gede amat. Kaca spionnya juga nggak gede-gede amat. Jadi blind spotnya itu benar-benar minim dibanding misalnya Fortuner yang generasi pertama. Jadi terus terang gue agak surprise ya begitu gue duduk mobil ini kok ternyata enak juga ya, maksudnya tuh commanding positionnya tuh enak deh. Gak seperti, atau mungkin gue udah terlalu lama pakai sedan, jadi begitu pakai ini kok rasanya tuh posisi gue cukup tinggi gitu ya, tapi nggak terlalu tinggi gitu loh. Pas lah menurut gue. Itu yang gue suka pertama dari mobil ini. Yang gue suka kedua dari mobil ini adalah ini adalah mobil terakhir menurut gue ya, salah satu mobil terakhir yang ban serepnya masih ngegantung di pintu belakang. Ya kayaknya yang terakhir-terakhir lah. Masih ada CR-V, tapi setelah itu udah nggak ada lagi sih yang ban serepnya masih gantung di belakang. Dan itu menurut gue satu plus point, karena kalau misalnya kita lagi kena harus ganti ban misalnya, ban yang ada di kolong atau ban yang ada di bagasi itu lebih susah aksesnya daripada kalau di pintu belakang. Jadi itu aksesnya jauh lebih gampang dibanding dengan misalnya yang terutama yang ngegantung di belakang tuh. Aduh, itu bener-bener ribet banget untuk turunin ban serep aja ribet banget. Jadi yang gantung ini menurut gue jauh lebih enak. Dan itu membuat mobil ini terkesan, SUV-nya itu terkesan kelihatan banget gitu, dibanding kalau ban serepnya itu ada di kolong misalnya. Jadi bingung apakah ini SUV atau MPV kalau ban serep ada di kolong. Tapi kalau di belakang itu benar-benar kelihatan, gagahnya itu kelihatan gitu menurut gua. Itu yang kedua dari mobil yang gua suka dari mobil ini. Yang ketiga, yang terakhir yang gua suka dari mobil ini adalah matic-nya masih matic konvensional alias torque converter. Jadi nggak ada tuh CVT-CVT-an. Dan ini menurut gue jauh lebih enak. Nggak was-was CVT-nya akan
transmisinya akan rusak atau segala macam. Ini menurut gue cocok dipakai di mobil seperti Rush ini. Oke, itu adalah hal-hal yang gue suka dari Toyota Rush ini. Sekarang giliran yang gue nggak suka atau duka-dukanya nih selama gue pakai Toyota Rush ini. Pertama, seperti tadi gue bilang, gue suka dengan posisi duduk di mobil ini, tapi joknya nggak enak. Maksud gue tuh, joknya itu menurut gue terlalu kecil dan gak nyaman menurut gue. Jadi kalau di perjalanan jauh kelihatannya agak bikin capek. Jadi ya itu satu hal pertama yang gue gak suka, dukanya selama gue pakai mobil ini. Yang kedua, mobil ini benar-benar gak ada fitur apapun yang ada di mobil-mobil modern sekarang. Contoh yang paling gampang adalah mobil ini masih pakai kunci batang. Bahkan kunci batangnya dengan alarmnya itu dua hal yang terpisah. Coba bayangin. Bahkan Innova tahun 2004 kalau gua nggak salah, itu antara alarm dengan kunci itu sudah jadi satu. Ini masih dua hal yang terpisah. Jadi menurut gua dari hal itu saja kita sudah tahu bahwa mobil ini nggak ada fitur apapun. Semuanya fiturnya standar. Yang kita harapkan dari sebuah mobil yang standar itu paling cuma ada power window, central lock, dan power steering, dan AC, dan audio. Tok, nggak ada lagi yang lain. Oke? Contoh lain bahwa mobil ini nggak ada fitur, kita jangan harapkan mobil ini punya yang namanya misalnya GPS misalnya, atau cruise control misalnya, atau electric seat misalnya. Jangan harap seperti itu. Oke? Seperti tadi gue udah bilang, mobil ini bahkan masih pakai kunci batang. Mobil ini nggak ada semburan untuk AC-nya, arah semburannya maksud gue. Jadi cuma ada satu semburan, cuma yang dari kisi-kisi yang dia di dashboard ini. Selain itu nggak ada lagi. Itu saking minimnya fitur-fiturnya. Nggak ada yang namanya, oh ya, bahkan setirnya meskipun punya tombol-tombol untuk audio di setir, tapi setirnya itu nggak tilt steering, apalagi teleskopik. Jadi kita pasrah dengan posisi setir. Oke? Jadi gini deh, kita itu pokoknya gini, kalau kita pakai mobil ini, kita jangan berharap kita pakai mobil yang banyak fitur. Itu aja. Kita lampunya juga masih lampu biasa, belum LED, nggak ada DRL, nggak ada auto lamp, bahkan kaca spionnya itu nggak auto fold. Memang kita bisa atur kacanya ya, tapi untuk ngelipetnya itu bahkan nggak bisa disetel dari dalam, jadi masih manual. Oke, bahkan untuk hal-hal seperti itu aja masih manual gitu loh. Jadi kita jangan harapin yang terlalu muluk-muluk lah. Itu hal kedua yang gue nggak suka dari mobil Toyota Rush ini. Hal terakhir yang gue nggak suka, mobil ini juga nggak ada yang namanya cup holder. Jadi kalau kita lihat nih di kiri kanan semuanya itu nggak ada tempat untuk kita taruh gelas kecuali di pintu. Di pintu masing-masing ada
1, 2, 3, 4. Saya nggak tahu yang belakang bisa apa nggak. Oke, anggaplah bisa. Jadi ada 4 tempat taruh gelas, cup holder untuk di pintu. Tapi nggak ada yang di, biasanya kan ada kan di konsol apa di Toyota itu biasanya paling banyak cup holder. Apakah itu ada di depan AC? Apakah itu ada di dekat transmisi? Apakah itu ada di dekat armrest? Biasanya Toyota itu paling banyak. Tapi untuk ras ini, ras generasi ini, itu nggak ada sama sekali. Cuma ada di pintu-pintu itu yang menurut gua bahkan untuk taruh gelas pun kelihatannya agak risky ya, takut tumpah. Jadi biasanya cuma bisa taruh botol-botol yang botol air mineral lah untuk taruh di pintu. Jadi memang fiturnya itu benar-benar minim. Oke? Ya, jadi sebenarnya cuma ini aja yang gua dukanya selama gua pakai mobil ini. Kalau gua ada kelupaan atau gua ada yang salah, tolong diinfoin di kolom komentar di bawah. Jadi kita juga sama-sama, ya gue juga dapat ilmu baru lah dari teman-teman semua. Oke, itu aja video kali ini. See you di video berikutnya. Oke, see you guys.